Novel audio Pagoda Pancer 113. Yin Fengqi memandang Ye Suhe dengan heran. Saya pikir Ye Suhe akan mengejar Xiao Nunu, tapi dia tidak menyangka bahwa target utamanya ternyata adalah Yan Ying. Alasannya, Yin Fengqi bertanya. Mata Ye Suhe tenang, dan dia berkata dengan tenang, karena kamu tahu bahwa aku adalah klan setan api, kamu pasti bisa menebak niatku. Yin Fengqi tersenyum dan berkata, aku tidak secerdas kamu berpikir. Ye Suhe tidak berkata apa-apa. Yin Fengqi melanjutkan, jika itu adik laki-lakimu, aku sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Dia lebih kuat dari yang kukira. Tapi jika itu bocah nakal Yan Ying, maka aku harap kamu bisa menjauh darinya. Mata Ye Suhe tetap tenang, mengapa aku harus mendengarkanmu? Yin Fengqi mengangkat bahu. Aku akan membiarkanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa bocah itu sangat penting bagi adik laki-lakiku, kecuali kamu serius untuk bertengkar dengan adik laki-lakiku. Ye Suhe mendengus sedikit dengan arogan, lalu membalas dingin Yin Fengqi, berbalik dan pergi. Hei, jangan buru-buru pergi. Katakan padaku kenapa kamu mengincar anak itu. Teriak Yin Fengqi. Ye Suhe mengabaikannya dan segera menghilang. Mengapa semua orang begitu sombong? Lupakan saja, ayo berlatih. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba di Lingqiao Cloud Platform yang tergantung di udara. Platform cloud ini berada ribuan meter di atas tanah. Itu tergantung di langit di atas beberapa puncak gunung. Dari kejauhan tampak seperti meteorit besar yang melayang di antara langit dan bumi. Area platform cloud sangat luas. 7 atau 8 gedung bertingkat megah dibangun di atasnya. Tepat di depan Xiao Nunu ada loteng bertingkat tinggi. Pada plakat di pintu masuk loteng, terdapat 3 tulisan tebal, Yipin Lou, yang ditulis dengan huruf besar dan tebal. Gedung Yipin adalah tempat Akademi Suci Abadi Fana mendistribusikan sumber daya. Tentu saja, sumber daya di dalamnya tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan perlu ditukar dengan sesuatu. Yang dipertukarkan adalah perintah suci. Dalam perjalanan ke sini, Xiao Nunu telah menemukan seseorang untuk mencari tahu. Pada dasarnya semua yang Anda inginkan tersedia. Setelah itu, Xiao Nunu masuk ke dalam gedung. Interiornya megah dan luas, dan struktur di dalamnya cukup kaya. Ada banyak counter di lobi Yipin Lou, dan banyak juga orang yang mengalir masuk, berjalan bola-balik, naik dan turun. Xiao Nunu melirik ke counter terdekat, lalu berjalan ke counter yang kosong. Saya ingin mengubah sesuatu. Penghitungnya terbuat dari batu kaca hitam halus, seluruh badannya berwarna tinta, dan cahayanya dapat dilihat. Di dalam konter, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun sedang membuka-buka buku rekening yang tebal. Mendengar suara Xiao Nunu, dia dengan cepat menjawab. Kami datang. Pihak lain berlari mendekat, dan kemudian matanya berbinar. Hei, itu kamu. Kamu benar-benar telah memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Xiao Nunu tercengang, gadis di depannya tampak sangat familiar. Pihak lain berkata, apa? Apakah kamu tidak ingat saya? Kota Qiyun, Menara Fanxian, kamu menghabiskan ratusan ribu perintah suci bersamaku, dan aku membimbingmu untuk memperkuat kekuatan fisikmu 9 kali. Menyebutkan bahwa kamu berada di Menara Fanxian. Lou memperkuat kekuatan fisiknya 9 kali, dan Xiao Nunu tiba-tiba mengingatnya. Pihak lainnya adalah resepsionis dari Menara Fanxian di kota Qiyun. Beberapa waktu lalu, pertempuran demi Ordo Suci, terjadi di Tanah Suci Xianxiong. Segera setelah banyak orang memperoleh Ordo Suci, mereka pergi untuk menukar sumber daya budidaya. Menara Fanxian di kota Qiyun adalah tempat pertukaran sumber daya. Gadis di depanku adalah orang yang menerima Xiao Nunu saat itu. Xiao Nunu menghabiskan lebih dari 10 atau 200 ribu perintah suci darinya. Selain memperkuat kekuatan fisiknya, dia juga meningkatkan sayap 1000 mil, dan menyelesaikan penguasaan pedang. Aku ingat kamu. Gadis itu mengangkat alis tipisnya, lalu siapa namaku? Apakah kamu mengingatnya? Xiao Nunu memikirkannya lagi. Gadis itu menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu masih belum memiliki ingatan yang mendalam tentangku. Namaku, Aqian, kan? Kata Xiao Nunu. Gadis itu tersenyum, ngomong-ngomong, sepertinya kamu tidak begitu mulia dan pelupa. Xiao Nunu tersenyum, lalu bertanya, mengapa kamu ada di sini? Aqian menjawab,
kompetisi Ordo Suci di alam abadi Vault Holy Land telah berakhir. Ya, menara Fanxian ditutup beberapa hari yang lalu, jadi saya dipindahkan kembali. Ini dia. Xiao Nunu mengangguk, itu dia. Qian memandang Xiao Nunu dari atas ke bawah, lumayan. Aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk Akademi Abadi Fana. Aku bisa melihatnya. Qian cukup terkejut bertemu Xiao Nunu di sini. Alasan utama mengapa dia memiliki kesan yang mendalam pada Xiao Nunu adalah karena Xiao Nunu memperkuat kekuatan fisiknya 9 kali berturut-turut. Dibandingkan dengan yang lain, Xiao Nunu jauh melampaui batas yang dapat ditanggung oleh orang normal. Dia kemudian bertanya, katakan padaku, sumber daya apa yang kamu inginkan? Melihat kamu adalah seorang kenalan, aku akan menambah diskonmu hari ini. Xiao Nunu tersenyum, lalu mengeluarkan benda seukuran telapak tangan yang menyerupai sayap burung. Bantu aku memperbaiki benda ini. Yang dikeluarkan Xiao Nunu adalah senjata ajaib terbang, sayap Qianli. Malam sebelum ujian halaman luar berakhir, Tuan Luotang kehilangan kendali. Dan pertarungan Xiao Nunu dengannya mengakibatkan hancurnya sayap Qianli. Meskipun Xiao Nunu sekarang memiliki sayap suci emas yang dapat terbang dalam kehampaan, sayap 1000 mil yang telah diperbaiki dapat diberikan kepada Yan Ying, yaitu Zhan Wuza, untuk digunakan. Dia bisa beberapa langkah lebih cepat dari yang lain. Seorang Qian mengangkat Qianli. Kerusakannya agak serius, tapi seharusnya bisa diperbaiki. Setelah itu, Qian meletakkan Qianli yang rusak di bawah meja. Apakah ini satu-satunya? Xiao Nunu mengangkat matanya dengan ringan dan segera bertanya, bagaimana jika aku ingin menggunakannya? Berapa? Seberkas cahaya bersinar, dan pedang pemakaman langit muncul di tangan Xiao Nunu. Mata Qian memantulkan ujung tajam pedang pemakaman langit, lalu dia mengambil pedang itu dengan kedua tangannya. Pedang ini seharusnya menjadi senjata suci terbaik. Seorang Qian dengan hati-hati mengamati pedang pemakaman langit, dan kemudian berkata, tetapi senjata kekaisaran tidak dapat ditingkatkan begitu saja. Anda mungkin memerlukan semua bahan yang diperlukan untuk meningkatkannya. Ada 6 hingga 7 juta perintah suci. Xiao Nunu mengerutkan kening, begitu banyak. Qian mengangguk, bahkan untuk seluruh negeri. Untuk tanah suci gudang abadi, senjata kekaisaran ada di tangan sangat sedikit orang, dan ada banyak orang di Akademi Suci Abadi yang mampu menempa senjata kekaisaran. Saya kira Anda ingin meningkatkan pedang ini untuk senjata kekaisaran, mungkin menghabiskan hampir puluhan juta perintah suci. Mendengar angka ini, bahkan Xiao Nunu mau tidak mau menyempitkan matanya. Ini terlalu berlebihan. Puluhan juta, ya. Qian menegaskan, bahkan jika biayanya tidak puluhan juta, 8 atau 9 juta pasti sangat diperlukan. Kualitas pedangmu sudah cukup tinggi, meskipun itu diperkuat dengan santai, harganya ratusan ribu perintah suci. Tetapi, memperkuat kekuatan, dan meningkatkan senjata kekaisaran, adalah konsep yang sangat berbeda. Jika Anda ingin menembus level senjata sucinya sendiri dan berevolusi ke level senjata kekaisaran, Anda harus mengeluarkan harga yang mahal. Yipin Lou, Qian, orang yang bertanggung jawab menerima Xiao Nunu, memberitahunya konsep, penguatan, dan peningkatan. Sky Burial Sword mudah untuk diperkuat tetapi sulit untuk ditingkatkan. Ketika dia mendengar bahwa itu akan menghabiskan hampir puluhan juta perintah suci, bahkan Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Belum lagi puluhan juta perintah suci, bahkan 8 atau 9 juta pun tidak. Melihat rasa malu di wajahnya, Qian segera bertanya, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk meningkatkannya menjadi senjata kuasi kekaisaran? Dalam hal ini, biayanya akan jauh lebih murah. Xiao Nunu bertanya, apa bedanya antara senjata kuasi kekaisaran dan senjata kekaisaran? Qian menjawab, secara umum, senjata kuasi kekaisaran terkadang dapat menggunakan kekuatan senjata kekaisaran, tetapi daya tahannya rendah. Tidak dapat mempertahankan kekuatan serangan yang efisien dan stabil seperti senjata kekaisaran sungguhan. Xiao Nunu mengangguk, itu dia. Setelah jeda, dia bertanya, berapa banyak perintah suci yang diperlukan untuk meningkatkan ke senjata kuasi kekaisaran? Qian berkata tanpa berpikir. Jawabannya adalah, sekitar 5 juta. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya lagi. Kemudian, Xiao Nunu berkata, apa metode untuk mendapatkan perintah suci di Akademi Suci Abadi Fana? Ada banyak cara.
Anda dapat melakukan tugas yang diberikan oleh Akademi Suci, atau bertukar dengan siswa akademi lain, atau mencari beberapa harta langka. Lakukan penjualan gadai, kata Aqian. Keingintahuan. Xiao Nunu tiba-tiba bertanya, esensi besi giok ungu, apakah kamu ingin menerimanya? Aqian tersenyum dan berkata, esensi besi giok ungu adalah salah satu bahan terbaik untuk menempa senjata kekaisaran, tentu saja aku akan menerimanya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunuhe dengan santai mengeluarkan 3 esensi besi giok ungu dan menyerahkannya kepada Aqian. Coba saya lihat berapa nilainya perintah suci. Hah! Aqian tertegun pada awalnya, dan kemudian matanya berbinar. Esensi besi giok ungu. Dari mana asalmu? Ada begitu banyak. Tangan kiri dan kanan Qian. Semuanya keluar bersama-sama, seperti kepiting yang menjulurkan cakarnya, dan menjepit 3 keping sari besi giok ungu di tangan Xiao Nunu. Menemukannya di alam rahasia Taiksu. Xiao Nunu berkata dengan santai. Di gua abadi ungu di alam rahasia Taiksu, Xiao Nunu memperoleh total 6 keping esensi besi giok ungu setelah mengalahkan binatang berlapis emas itu. Ada 2 potiong besar dan 4 potiong kecil. 3 potiong yang diambil Xiao Nunu adalah 1 besar dan 2 kecil. Aqian dengan hati-hati mengamati 3 esensi besi giok ungu di tangannya, fokus pada yang besar. Sepotiong kecil sari besi giok ungu seukuran ibu jari, sedangkan yang lebih besar mendekati ukuran telur. Kualitasnya sangat bagus. Mata Aqian berbinar, dan dia bertanya pada Xiao Nunu, apakah kamu yakin ingin mengganti semuanya dengan perintah suci? Xiao Nunu mengangguk, ya. Dapat menyimpan sepotiong. Esensi besi giok ungu juga digunakan untuk meningkatkan senjata suci, dan itu juga merupakan salah satu bahan utama. Itu akan menghemat banyak perintah suci. Xiao Nunu berkata, aku menyimpannya. Aqian bahkan lebih terkejut lagi, ternyata yang didapat Xiao Nunu bukan hanya 3 potiong sari besi giok ungu ini. Baiklah, tunggu saya di sini sebentar. Saya akan pergi ke lantai 2 mencari tetua yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi nilainya. Saya akan segera turun. Jangan khawatir, Anda adalah pelanggan lama saya dan saya tidak akan melakukannya manfaatkan kamu. Tidak masalah. Xiao Nunu tersenyum tipis. Kalau begitu tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Aqian bergegas ke lantai 2 dengan 3 roh besi giok ungu. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Kurang dari setengah cangkir teh, Aqian kembali. Dia berlari ke atas dan ke bawah, terengah-engah. Fiu, aku lelah. Tidak perlu terburu-buru, aku masih bisa bersabar. Aqian tersenyum dan berkata, dengan masalah sebesar ini, aku harus lebih proaktif. Saat dia berada di Menara Fanxian di kota Qiyun sebelumnya, Xiao Nunu mengkonsumsi puluhan ribu atau ratusan ribu perintah suci, tapi sekarang hanya beberapa ratus ribu, puluhan ribu, puluhan juta. Jika Aqian menunda lebih lama lagi, dia akan merasa bahwa dia tidak menghormati perintah suci. Fiuh. Dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, 15 juta perintah suci. Harga pembelian yang diberikan oleh tetua yang bertanggung jawab. Yang besar bernilai 8 juta perintah suci, dan 2 yang lebih kecil bernilai 8 juta perintah suci. Masing-masing bernilai 300 perintah suci. 500 ribu. Apakah kamu menerimanya? Xiao Nunu merasa senang. Nilai sari besi giok ungu begitu tinggi. Xiao Nunu bertanya dengan heran, 3 esensi besi giok ungu bernilai 15 juta perintah suci, tetapi meningkatkan senjata kekaisaran hanya berharga 10 juta. Aqian menjawab, ya, karena ketiga esensi besi giok ungu itu dapat digunakan beberapa kali, artinya, dapat digunakan untuk meningkatkan senjata kekaisaran beberapa kali, sehingga dapat dijual dengan harga yang bagus. Xiao Nunu mengangguk. 10 juta perintah suci adalah biaya untuk meningkatkan pedang pemakaman langit menjadi senjata kekaisaran berdasarkan bentuk aslinya. Daripada nilai senjata kekaisaran itu sendiri. Jika Anda membuat senjata kekaisaran dari awal, bahan yang dikonsumsi akan jauh dari sebanding dengan jumlahnya. Ini seperti membangun taman bertingkat tinggi di gedung pencakar langit. Namun akan sangat sulit untuk membangun gedung bertingkat dengan ketinggian yang sama bata demi bata dari peletakan pondasinya. Tentu saja, Xiao Nunu juga memahami bahwa apakah itu menempa senjata kekaisaran atau meningkatkan senjata kekaisaran, tingkat keberhasilannya tinggi. Jika gagal, semua materi hampir tidak berguna.
Adapun tingkat keberhasilannya tergantung pada kemampuan pribadi sang ahli senjata. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menerima harga ini? Ah Qian bertanya. Oke, Xiao Nunu nyaris tidak ragu-ragu. Ah Qian tersenyum dan berkata, apakah kamu setuju begitu cepat? Mengapa kamu tidak menaikkan harganya? Xiao Nunu terkejut, bisakah kita menaikkan harganya? Ah Qian berkata, iya. Para tetua yang bertanggung jawab sangat kejam meskipun harga yang mereka berikan cukup tinggi, tetapi Anda harus memiliki beberapa reservasi. Jika kamu menukarnya dengan orang lain, atau menjualnya di pelelangan di luar, harganya pasti akan naik. Xiao Nunu menjawab, kamu sudah bilang begitu, lalu haruskah aku menambahkannya atau tidak? Ah Qian mendekati Xiao Nunu dan berbisik, Anda tambahkan 1 juta. Penatua yang bertanggung jawab kemungkinan besar akan setuju. Ahem. Begitu dia selesai berbicara, suara batiuk datang dari sisi lain konter. Ah Qian terkejut, dan dia dengan cepat berbalik, lalu menunjukkan ekspresi malu. Guan, tetua yang bertanggung jawab, kenapa kamu ada di sini? Xiao Nunu lalu melihat ke arah pihak lain. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berusia 50-an, sedikit gemuk dan dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Dia melirik ke arah Ah Qian, dan matanya dengan jelas mengatakan bahwa orang lain sedang memakan bagian dalam keluar. Penatua yang bertanggung jawab berjalan ke arah Xiao Nunu, apakah ketiga esensi besi giok ungu itu milikmu? Xiao Nunu mengangguk, itu milikku. Ahem. Pihak lain berpura-pura batiuk, dan kemudian berkata, meskipun kualitasnya bagus, tetapi esensi besi giok ungu bukan satu-satunya bahan untuk menempa senjata kekaisaran. Lingkungan penjualannya tidak terlalu bagus akhir-akhir ini. Orang-orang datang dan menanyakan semuanya waktu. Kamu. Tetua yang bertanggung jawab terungkap begitu dia membuka mulutnya, dia melambaikan tangannya pada Xiao Nunu, tambahkan 1 juta, tambahkan 1 juta. Sebelum dia bisa mengucapkan beberapa patah kata, yang lain pesta berjalan pergi dengan punggung di punggungnya. Ah Qian menutup mulutnya dan mensibir. Xiao Nunu tersenyum, lalu bertanya, apakah kamu tidak takut dihukum jika mengungkap latar belakangnya seperti ini? Ah Qian mengangkat alisnya dengan ringan, jangan khawatir. Dia hanya menghasilkan lebih sedikit uang, tapi dia tidak akan melakukannya kalah sama sekali. Kemudian, Ah Qian menatapnya lagi. Orang tua itu berteriak, Elder Steward, Anda telah datang sendiri. Tolong tanda tangani daftar transaksi. Steward yang lebih tua berhenti dan berjalan kembali. Ah Qian mengeluarkan buklet bergaya peringatan, yang berisi beberapa istilah tentang transaksi, esensi besi giok ungu. Penatua yang bertanggung jawab mengeluarkan segel persegi dan dengan santai memberi tanda di atasnya. Setelah selesai menutupinya, tetua yang bertanggung jawab pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ah Qian tersenyum pada Xiao Nunu dan berkata, tunggu aku sebentar. Lagi, aku akan mengambil ini dan mengambilkan perintah suci untukmu. Xiao Nunu setuju, oke. Seorang Qian kembali. Dia memegang kotak brokat kayu di tangannya. Kami datang. Ah Qian meletakkan kotak brokat di atas meja dan segera membuka tutupnya. Bas. Segera, batu giok berpendar muncul di hadapan Xiao Nunu. Batu giok ini berbentuk belah ketupat dan memiliki banyak sisi. Apa ini? Xiao Nunu bingung. Ah Qian menjelaskan, ini adalah batu sumber perintah suci. Batu sumber perintah suci. Benar, kamu akan mengerti ketika kamu mengambilnya dan melihatnya. Meskipun Xiao Nunu bingung, dia masih mengambilnya. Bas. Batu sumber perintah suci menyentuh ujung jari Xiao Nunu dan segera mengeluarkan cahaya cemerlang. Segera setelah itu, benda itu melayang di telapak tangan Xiao Nunu dan berputar dengan mulus. Setelah itu, serangkaian angka terang muncul di atas batu sumber Ordo Suci, 16 juta. Melihat angka-angka yang disajikan di atas, Xiao Nunu menunjukkan keterkejutan. Ada 16 juta perintah suci di dalamnya. Ya, Ah Qian mengangguk, akan lebih mudah menggunakan perintah suci dalam jumlah besar. Jika Anda memiliki jutaan atau puluhan juta perintah suci, ambil sulit untuk keluar. Ah Qian dengan sabar menjelaskan, menunjuk ke batu sumber perintah suci di telapak tangan Xiao Nunu dan berkata, jika perintah suci masuk atau perintah suci keluar, angka di dalamnya akan berubah. Setelah itu, kata Ah Qian. Qian mengangkat tangan kirinya dan sedikit menggerakkan telapak tangannya.
Bas. Beberapa sinar cahaya putih berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian, sepotiong batu sumber perintah suci muncul di telapak tangannya. Ini adalah batu sumber perintah suci milik Kah Qian. Jumlah yang muncul di atas batu sumber adalah 98.611. Ada angka 0 dan bilangan bulat. Meskipun angkanya panjang, angka ini sangat jelas jika dibandingkan dengan 16 juta milik Xiao Nunu. Dengar, aku akan memberimu sepotiong Holy Order dulu. Ah Qian mulai mendemonstrasikannya. Dia meletakkan batu sumber Holy Order di dekat batu sumber Holy Order di tangan Xiao Nunu. Dengan pemikiran di benaknya, seberkas cahaya tiba-tiba dilepaskan dari batu asal di tangan Ah Qian, dan menuju ke batu asal di tangan Xiao Nunu. Detik berikutnya, angka pada kedua batu asal berubah. Jumlah perintah suci yang dipegang oleh Xiao Nunu telah menjadi 16 juta 1. Jumlah perintah suci Ah Qian telah menjadi 98.610. Bagaimana? Apakah kamu mengerti? Ah Qian bertanya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, sungguh luar biasa. Halaman suci abadi Fana benar-benar penuh dengan orang-orang yang cakap. Senyuman. Tepat ketika Ah Qian hendak menyingkirkan perintah sucinya, Xiao Nunu berkata, tunggu sebentar, aku akan mengembalikan perintah suci itu kepadamu. Tidak, ini hanya perintah suci. Segera setelah itu dia selesai berbicara, Xiao Nunu sudah mengaktifkan. Dia mengambil batu sumber perintah suci, dan kemudian seberkas cahaya menembus ke dalam batu sumber di tangan Ah Qian. Lalu, Ah Qian terkejut. Nomor di batu sumber perintah suci miliknya tiba-tiba berubah menjadi 298.611. Apa yang kamu lakukan? Ah Qian bingung. Melihat Xiao Nunu lagi, jumlah batu sumber perintah suci miliknya telah menjadi 15,8 juta. Xiao Nunu tidak hanya mengembalikan perintah suci kepada pihak lain, tetapi bahkan memberinya tambahan 200.000. Itu dianggap sebagai tip dan hadiah uang. Xiao Nunu berkata sambil tersenyum. Ini 200.000 yuan. Ini lebih dari yang saya tabung dalam 2 tahun terakhir. Ah Qian hampir kewalahan. Dia tiba-tiba merasa bahwa Xiao Nunu tidak terlalu tampan, tetapi alasannya masih mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menerimanya 200.000 yuan. Sebaiknya aku mengembalikannya padamu. Aku berada di bawah terlalu banyak tekanan. Tepat ketika Ah Qian hendak mengembalikan 200.000 perintah suci, Xiao Nunu telah melepaskan batu sumber perintah suci dari tangannya. Tidak, aku benar-benar tidak menginginkannya. Ah Qian memandang ke pihak lain tanpa daya. Xiao Nunu menjawab, tidak apa-apa, hanya 200.000. Ah Qian berkata, hanya 200.000. Itu saja. Nah, sekarang Xiao Nunu memang punya modal untuk mengatakan hal seperti itu. Sekarang kita bisa membicarakan tentang peningkatan pedang pemakaman langit. Setelah masalah uang terselesaikan, Xiao Nunu kembali ke topik. Dia ingin meningkatkan pedang pemakaman langit menjadi senjata kekaisaran. Ah Qian menarik napas dalam-dalam, sedikit menenangkan kegembiraannya, lalu menjelaskan kepada Xiao Nunu. Untuk mengupgrade senjata, kamu perlu menyiapkan 2 hal. Yang pertama adalah bahan yang dibutuhkan untuk upgrade, dan yang kedua adalah membuat janji dengan pemurni senjata. Ya, Xiao Nunu mengangguk, bisakah bantu aku dengan itu? Kata seorang Qian Jiao. Sambil tersenyum, aku telah menerima manfaat yang begitu besar darimu. Itu pasti bisa dilakukan. Serahkan saja padaku. Xiao Nunu tersenyum. Ah Qian melanjutkan, untuk bahannya, lebih mudah mendapatkannya. Pada dasarnya tersedia di Yipinlou. Saya akan membantu Anda mendapatkannya nanti. Anda bisa datang dan mendapatkannya kapan saja. Dan untuk pemurni senjata, saya akan membuatkan janji untukmu sesegera mungkin, tapi kapan aku bisa, aku tidak bisa menjamin janji itu. Tidak peduli kapan, pemurni senjata adalah profesi yang sangat populer. Dan semakin sedikit penyuling senjata yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan senjata kekaisaran. Jadi Ah Qian tidak tahu kapan dia bisa menemukan pemurni senjata yang cocok untuk Xiao Nunu. Satu hal lagi, aku ingin mengingatkanmu. Ah Qian memandang Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh, pemurnian senjata dan pemurnian alkimia semuanya memiliki tingkat keberhasilan dan kegagalan. Jika kamu gagal meningkatkan senjata, perintah suci yang kamu habiskan akan itu mungkin sia-sia. Aku mengerti itu. Jawab Xiao Nunu. Ah Qian mengangguk, ya, selama kamu punya ide,
Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarikanmu pembuat senjata dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Terima kasih. Oh, jangan berterima kasih padaku. Aku akan melakukannya, hancurkan 200.000 perintah sucimu. Wajahku sakit. Hahaha. Xiao Nunu tertawa keras. Dialah yang menerimanya di Menara Fanxian di kota Qiyun. Sudah takdir untuk bertemu dengannya lagi di sini hari ini. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Tamu kaya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, sama seperti sebelumnya di Menara Fanxian. Terus perkuat badan fisik. Sama seperti saat kita berada di Immortal Tower sebelumnya, terus perkuat badan fisik kita. Kata Xiao Nunu. Qian sedikit geli, kamu benar-benar tidak pernah melupakan niat awalmu. Xiao Nunu tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Pancer hegemon Body Jue, berfokus pada pemurnian badan. Semakin kuat badan, semakin kuat kekuatan yang dapat dikeluarkannya. Apalagi sekarang Xiao Nunu telah berlatih, badan emas kuno, dia bisa lebih memahami kekuatan, teknik badan hegemon pancer. Ambil contoh penaklukan tanaman anggur iblis di alam rahasia Taixu. Jika dia tidak menerima serangan kritis dari tanaman anggur iblis di saat-saat terakhir, Xiao Nunu akan berakhir di hutan paling gelap. Tetapi kamu telah diperkuat 9 kali sebelumnya. Qian berkata, kamu masih ingat contoh yang aku katakan kepadamu bahwa, besi, dapat diubah menjadi, baja halus setelah ditempa ribuan kali, tetapi itu tidak dapat diubah. Berubah menjadi, emas, kan? Xiao Nunu diam menjawab, jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Saat itu di Menara Fanxian, Qian pernah memberi Xiao Nunu contoh sepotiong besi tidak peduli bagaimana caranya. Keras, batasnya hanya baja halus dan tidak bisa diubah menjadi emas. Namun pada saat itu, badan emas kuno Xiao Nunu masih berada pada level jangka menengah. Saat ini, Xiao Nunu telah berevolusi ke tahap akhir dari badan emas kuno. Batas atas kekuatan fisik Xiao Nunu telah disegarkan kembali. Qian tidak berkata apa-apa lagi, kalau begitu ikutlah denganku. Ya, setelah itu, Qian membawa Xiao Nunu keluar dari gerbang Yipinlou. Setelah beberapa saat, keduanya melangkah ke susunan teleportasi yang dibangun di atas platform setinggi puluhan meter. Kemana kita akan pergi? Xiao Nunu bertanya. Tempat untuk latihan badan. Jawab Qian. Bukankah itu di gedung kelas 1? Qian menggelengkan kepalanya. Ini di halaman suci abadi Fana, yang berbeda dari saat kita berada di Menara Abadi Fana. Lebih banyak pertanyaan. Segera, susunan teleportasi dimulai. Bas. Bersamaan dengan seberkas cahaya yang indah, cahaya itu melesat langsung ke awan, dan Xiao Nunu serta Qian diselimuti oleh beberapa lingkaran cahaya. Bukaannya berputar, dan dalam sekejap mata, keduanya muncul di platform teleportasi lain. Hah! Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Yang menarik perhatiannya adalah area berbatu yang luas. Langit di sini gelap, tertutup awan gelap, dan kilat menyambar dari waktu ke waktu di awan tebal. Lebih besar dari Xiao Nunu berdiri di atas platform teleportasi dan melihat ke kejauhan. Saya melihat banyak bangunan mirip kolam mata air, tersebar di kawasan berbatu. Bagian dalam setiap kolam mata air memancarkan energi yang unik. Hei, Qian, apakah kamu membawa seseorang ke Body Tempering Pool lagi? Pada saat ini, sebuah suara keras datang, dan dua sosok terlihat berjalan menuju sisi ini. Keduanya kuat dan bertenaga, dan sekilas terlihat seperti pejuang yang kuat. Qian menyapa mereka berdua dengan sopan, halo. Kakak senior Li Yi, kakak senior Ouyang. Li Yi melirik ke arah Xiao Nunu di sebelah Qian, dan kemudian bertanya, apakah adik junior ini juga seorang praktisi fisik? Qian memandang Xiao Nunu, lalu tersenyum dan berkata, ya, bukankah ini berbeda denganmu? Li Yi tertawa, haha, dan menepuk pundak Xiao Nunu. Jarang melihat orang dengan badan sepertimu dalam latihan fisik. Qian mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dilihat dari penampilannya, sosok Xiao Nunu memang kurang bagus, keduanya kuat dan agung, tapi dia tahu betapa menakjubkannya kekuatan fisik Xiao Nunu. Kakak senior Li Yi, kakak senior Ouyang, bisakah kamu membantuku merawatnya? Ini pertama kalinya dia kesini dan dia tidak mengerti apa-apa. Tidak masalah. Li Yi menepuk dadanya, serahkan dia padaku. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Qian memandang Xiao Nunu, keduanya adalah kakak laki-laki yang sering marah-marah di sini.
Ikuti mereka. Aku akan kembali ke gedung kelas 1 dulu. Akian masih harus menyiapkan bahan untuk Xiao Nunu untuk meningkatkan senjatanya, dan dia juga harus membantunya membuat janji dengan pemurni senjata, dan ada juga Qian Liwing yang perlu diperbaiki, jadi masih banyak yang harus dilakukan. Xiao Nunu setuju, oke. Akian tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, pastikan untuk membawanya bersamamu. Dia adalah klienku yang sangat penting. Li Yi berkata, dimengerti. Khawatir. Kakak senior Ouyang juga berkata. Lalu dia melambaikan tangannya. Setelah peringatan berulang kali, Akian bisa mempercayakan Xiao Nunu kepada mereka berdua. Terlihat keduanya sudah akrab satu sama lain. Li Yi menepuk bahu Xiao Nunu lagi, dengan ekspresi seperti seorang kakak yang sedang menilai adiknya. Melihat badanmu, kamu pasti sudah lama berlatih kan? Jangan khawatir. Kakak, aku dulu lemah dan lemah seperti kamu. Setelah kamu berlatih selama beberapa tahun, kamu bisa mendapatkan abadan kuat seperti aku dan Ouyang Long. Mendengarkan pihak lain, Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Xiao Nunu memiliki sosok ramping dengan tepi dan sudut tajam. Postur dan penampilannya sangat bagus. Namun, karena Li Yi dan Ouyang Long terlalu kuat, ketika ketiganya berdiri bersama dan membandingkan, nampaknya Xiao Nunu relatif lemah. Ayo pergi, ayo bawa kamu ke kolam pendinginan. Terima kasih. Li Yi melambaikan tangannya, sama-sama. Gadis Akian itu memiliki hati yang baik. Kita semua memperlakukannya seperti saudara perempuan. Hal kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Di bawah kepemimpinan mereka, Xiao Nunu datang ke kolam pendinginan badan. Di dalam kolam pendinginan badan, ada sosok yang memurnikan badannya. Di dalam kolam, energi spiritual yang kuat membakar badan pria itu seperti nyala api. Pihak lain tetap diam, membawa kekuatan kalsinasi dari luar. Dia membuka kolam tempering badan tingkat keempat. Li Yi menjelaskan. Xiao Nunu mengangkat alisnya, apakah kolam pendinginan badan juga memiliki level? Li Yi mengangguk, ya, kekuatan kolam pendinginan badan berada pada level terendah, dan yang tertinggi adalah level 10. Jika dia berhasil selesaikan pendinginan tingkat keempat, badan, kekuatan fisiknya pasti lebih kuat dari monster-monster di level yang sama. Xiao Nunu mengangguk. Ouyang Long kemudian berkata, adik laki-laki, kakak laki-lakimu Li Yi dan aku lebih kuat dari orang ini. Benarkah? Ya, kami berdua adalah kultivator badan yang telah berada di kolam pendinginan badan tingkat 5 beberapa kali. Kekuatan fisiknya yang murni cukup untuk bersaing dengan senjata suci tingkat rendah. Luar biasa, puji Xiao Nunu. Hahaha. Li Yi dan Ouyang Long sama-sama tertawa. Mereka merasa sudah membangun citra mereka di depan Xiao Nunu. Dalam beberapa hari, kita berdua akan siap menyerang kolam pendinginan badan tingkat 6. Jika kita bisa menyelesaikan beberapa pelatihan di kolam pendinginan badan tingkat 6, kekuatan fisik kita berdua akan sebanding. Kesenjata suci kelas menengah. Adik, bekerja keras, jalanmu masih panjang dalam perjalanan kultivasi fisik. Namun, peningkatan kekuatan fisik akan membawa manfaat yang sangat besar. Ketika saatnya tiba, tinjumu dan kaki akan bisa meleduk dengan kekuatan senjata suci. Seberapa hebatnya, keduanya pamer dan menyemangati Xiao Nunu. Dalam hal ini, Xiao Nunu hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Jika Akian tidak pergi saat ini, aku khawatir dia akan semakin terdiam. Lagi pula, ketika Xiao Nunu berada di tahap tengah badan emas kuno dan hanya di alam raja, kekuatan fisiknya bisa sudah bersaing dengan senjata suci biasa. Saat ini, Xiao Nunu tidak hanya meningkatkan badan emas kunonya ke tahap selanjutnya, tetapi juga telah mencapai alam Grandmaster tingkat keempat. Xiao Nunu tidak peduli jika Li Yi dan Ouyang Long memanggil mereka adik. Mereka masih sangat menarik. Mereka bertiga berjalan melewati kolam penempa badan, satu demi satu. Di dalam kolam, sosok satu demi satu memurnikan badan mereka dengan kekuatan spiritual yang besar. Beberapa orang merasa seperti berada dalam badai. Beberapa orang merasa seperti berada di dalam tungku api. Beberapa orang merasa seperti mereka berdiri di bawah embun beku. Orang-orang ini memperkuat badan fisik mereka selangkah demi selangkah di dalam kolam pendinginan badan. Li Yi dan Ouyang Long dengan sabar akan menjelaskan kepada Xiao Nunu, dan juga memberitahu Xiao Nunu beberapa metode dasar kultivasi fisik.
Lagi pula, di mata mereka berdua, Xiao Nunu hanyalah seorang pemuda yang baru saja memulai. Sekitar setengah jam, mereka bertiga sampai di kolam pendingin badan yang terletak di puncak gunung. Adik, kolam pendinginan badan ini kebetulan kosong. Kamu bisa masuk dan mencobanya. Xiao Nunu tidak menolak. Oke. Ouyang Long mengingatkan, kamu harus mulai dengan tempering badan tingkat pertama, dan perlahan-lahan maju selangkah demi selangkah. Sebaiknya kamu tidak melebihi tempering badan tingkat ketiga. Jika ya, kewalahan oleh kekuatan spiritual pemurnian badan. Jika tendonmu terlukai, kamu akan mendapat masalah. Li Yi melipat tangannya di depannya dan berkata, pemurnian. Proses fisiknya akan lebih menyakitkan, tapi jangan panik. Hanya setelah latihan berulang-ulang badan fisik bisa sekuat senjatanya. Xiao Nunu mengangguk, terima kasih dua saudara telah mengingatkanku, aku mengerti. Segera, di bawah tatapan kedua pria itu, Xiao Nunu berjalan menuju body tempering pool. Ouyang Long berkata, Lao Li, menurutmu berapa tingkat penempaan badan yang bisa dilewati si kecil ini? Li Yi tersenyum. 2 tingkat menuju ke Mah Teihan. Kita hanya mampu mengaktifkan temper badan tingkat ketiga, level 2-nya harus menjadi batasnya. Li Yi dan Ouyang Long menyaksikan Xiao Nunu berjalan ke kolam pendinginan badan di depan. Ayolah adik, jangan cemas. Kakak senior Ouyang dan aku di sini untuk menjagamu. Jika ada masalah, segera lapor kepada kami. Kata Li Yi lantang. Benar. Ouyang Long juga berkata, ayolah, saudaraku, cobalah menjadi seperti kami. Pria sejati harus memiliki otot, badan, dan jiwa yang kuat. Xiao Nunu merasa sedikit lucu setelah mendengarkan apa yang mereka berdua katakan. Kedua orang ini sangat percaya diri dengan kekuatan fisik mereka. Meski kedua kakak laki-laki ini lebih antusias, mereka agak menilai orang dari penampilan mereka. Saya khawatir ketika saya membuka quenching pool nanti, keduanya tidak akan terlihat seperti ini sekarang. Xiao Nunu berjalan ke tengah kolam pendinginan badan. Kolam pendinginan ini berbentuk lingkaran, dengan diameter sekitar 30 meter. Bas. Segera setelah itu, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, susunan rune yang rumit dan saling terkait menyebar, dan pola susunannya seperti kilat yang mengalir, sangat terang. Kemudian, suara resonansi terdengar di telinga Xiao Nunu. Kolam pendinginan badan akan segera terbuka. Wow! Segera, susunannya berfluktuasi, dan 10 pilar batu kuno perlahan-lahan muncul dari tepi kolam pendinginan badan. Setiap pilar batu diukir dengan teks kuno yang misterius. Mereka naik secara merata, meninggalkan celah tetap di antara mereka. Segera, pilar batu itu berhenti berdiri. Masing-masing tingginya 7 atau 8 meter dan lebarnya sekitar 1 meter. Silakan pilih kolam pendinginan badan tingkat mana yang akan dibuka. Suara halus dan bergema mencapai telinga Xiao Nunu lagi. Xiao Nunu melirik Li Yi dan Ouyang Long di luar kolam pendinginan badan, dan melihat wajah mereka penuh harapan dan dorongan. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, level 1. Suara halus itu menjawab, membuka kolam tempering badan level 1 memerlukan konsumsi 100.000 perintah suci. Perintah suci, dari. Hal yang sama berlaku untuk membuka kolam pendinginan badan. Xiao Nunu segera memanggil batu sumber perintah suci. Bas. Batu sumber ordo suci digantung di telapak tangannya, itu seperti kristal berbentuk berlian. Jumlah ordo suci di atas sungguh mengesankan 15,8 juta. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, seberkas cahaya terbang keluar dari batu sumber perintah suci. Sinar cahaya kemudian mengalir menuju salah satu pilar batu. Bas! Pilar batu bersinar terang, dan tanda di atasnya mengalir seperti kilat. Pada saat yang sama, jumlah batu sumber perintah suci di tangan Xiao Nunu juga berubah menjadi 15,7 juta. Di antara mereka, 100.000 perintah suci telah dikurangkan dari kolam pendinginan badan. Benda yang diberikan Akian kepadaku ini sangat berguna. Dengan batu sumber perintah suci ini, Anda tidak perlu membawa banyak perintah suci kemanapun Anda pergi. Kolam pendinginan badan tingkat pertama, buka. Pada saat ini, salah satu pilar batu melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di luar kolam pendinginan, Li Yi dan Ouyang Long tampak penuh harap. Ini akan segera dimulai. Baiklah, ayolah, adikku. Jangan gagal untuk melewati level pertama. Tidak, meskipun dia lemah, dia tampaknya cukup energi. Waktu yang sama,
Xiao Nunu mengambil batu sumber perintah suci. Saat kolam pendinginan badan tingkat pertama dibuka, aliran udara yang kacau berayun antara langit dan bumi. Segera setelah itu, banyak duri cahaya muncul di belakang Xiao Nunu. Duri ringan ini mendekati punggung Xiao Nunu, dan kemudian langsung menusiuknya. Wow, cahaya menembus badan, dan aliran energi spiritual mulai mengalir ke badan Xiao Nunu. Merasakan kekuatan spiritual menghilang di badannya, Xiao Nunu merasakan sedikit mahtai rasa di punggungnya. Bukankah tingkat temper badan ini lemah? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Setelah kekuatan ini memasuki badannya, tidak ada efek lain kecuali sedikit mahtai rasa. Dengan kekuatan badanku, biarpun aku bertahan di level body tempering pool ini selama setahun, itu tidak akan membantu apapun. Lupakan saja, jangan buang waktu. Sebelum body tempering selesai, Xiao Nunu memanggil batu sumber lagi. Buka body tempering tingkat kedua. Suara halus itu menjawab. Membuka kolam tempering. Badan tingkat kedua membutuhkan 200.000 perintah suci. Jumlah di atas kemudian dikurangi dari 15,7 juta, menjadi 15,5 juta. Pada saat kolam pendinginan badan tingkat kedua dibuka, semua paku cahaya di belakang Xiao Nunu hancur. Bang! Gumpalan energi spiritual menghilang ke udara seperti serpihan kristal yang berterbangan. Li Yi dan Ouyang Long, yang berdiri di luar kolam pendinginan badan, saling memandang dan keduanya melihat keheranan di mata satu sama lain. Bukan, bahkan tidak bisa bertahan di level pertama. Adik kecil ini tidak bisa melakukannya. Sepertinya dia tidak cocok untuk semangkuk nasi ini. Bisa menyelesaikan kata-kata mereka, dua orang di sekitar kolam pendinginan badan muncul. Pilar batu menyala pada saat yang sama, dan kemudian gelombang energi yang lebih kuat dari sebelumnya dilepaskan. Aliran udara yang kacau tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu, dan kekuatan penempaan badan menghantam Xiao Nunu seperti hujan lebat. Tidak, seru Ouyang Long, bukannya dia tidak bisa bertahan bahkan di tingkat pertama, tapi dia langsung membuka kolam pendinginan badan tingkat kedua. Li Yi juga tampak terkejut, adik kecil ini bisa melakukannya itu. Lanjut Ouyang Long berkata, tetapi kekuatan badan padam sekunder ini lebih kuat daripada badan padam tingkat pertama, sekitar 10 kali lebih kuat. Apakah dia sedikit impulsif? Li Yi melambaikan tangannya, bisakah Anda memanggil saya pemuda jika Anda tidak impulsif? Ketika saya datang ke sini, bukankah saya bergegas ke badan tingkat 3 tempering? Setelah itu, Li Yi pun sengaja memamerkan otot-otot di lengannya. Meskipun kekuatan badan pendinginan tingkat kedua sekitar 10 kali lebih tinggi dari badan pendinginan tingkat pertama, Xiao Nunu masih belum merasakan banyak. Hujan deras kekuatan pemarah badan menerpa dirinya, seperti kepalan tangan anak berumur 1 atau 2 tahun yang menghantam badannya. Tidak banyak keraguan, Xiao Nunu memanggil batu sumber perintah suci lagi. Buka kolam pendinginan badan tingkat ketiga. Suara halus itu menjawab. Membuka kolam pendinginan badan tingkat ketiga membutuhkan 300.000 perintah suci. 300.000 perintah suci segera dikurangi dari batu sumber perintah suci. 100.000 perintah suci. Jumlah di atas berkurang menjadi 15,2 juta. Segera, 3 dari 10 pilar batu di sekitar Xiao Nunu tiba-tiba menyala. Kekuatan pemurnian badan yang lebih kuat dipicu, dan Xiao Nunu sepertinya terlibat dalam dunia angin dan salju. Di luar lapangan, melihat pilar batu dengan 3 lampu, mata Ouyang Long dan Li Yi membelalak lagi. Apa yang terjadi? Mulai saja tempering badan tingkat ketiga. Li Yi mengerutkan kening, bukankah ini tidak masuk akal? Dengan badan kecilnya, bisakah dia menahan temper badan tingkat ketiga? Qian pasti akan menyalahkan dia. Baiklah, pergilah dan ingatkan aku. Tepat ketika Li Yi dan Ouyang Long hendak melangkah maju, gelombang udara panas tiba-tiba menyembur keluar dari kolam pendinginan badan di depan. Detik berikutnya, kolam pendinginan badan yang besar kolam itu tampaknya telah berubah menjadi tungku tanah yang megah. Kolam pendinginan badan level 4. Buka. Kolam pendinginan badan tingkat 4. Buka. Wow. Gelombang panasnya seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah. Di luar kolam pendinginan badan, mata Ouyang Long dan Li Yi selebar mata sapi. Sial, apakah lelaki kecil ini putus asa untuk hidupnya? Li Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ouyang Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya.
Ini adalah kolam pendinginan badan tingkat 4. Bas. Di kolam pendinginan badan, api arogansi beterbangan, mengelilingi Xiao Nunu seperti tungku. Xiao Nunu berdiri di dalamnya, membawa api untuk menempa badannya. Li Yi di luar berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, kita harus menyeretnya keluar dengan cepat, kalau tidak dia akan dihancurkan." Ouyang Long mengangguk, "Oke, ayo pergi." Bang! Fluktuasi energi yang sangat besar menyebar ke segala arah dari dalam kolam pendinginan badan. Tungku api tiba-tiba menghilang, dan piringan Dharma Yin dan yang tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Kolam pendinginan badan tingkat 5, buka. Wow! Dua Qi Yin dan yang seperti dua naga yang mengelilingi satu sama lain. Li Yi dan Ouyang Long berhenti tanpa sadar. Ups, dia mengaktifkan body tempering tingkat kelima. Apa yang kamu lakukan? Si kecil ini terlalu berantakan. Body tempering tingkat kelima menggunakan energi Yin dan Yang untuk menempa badan. Satu energi memperkuat bagian luar dan yang lainnya memperkuat bagian dalam, sekaligus memperkuat kekuatan luar otot dan tulang, juga dapat meningkatkan kekuatan organ dalam. Jika Anda berlatih di kolam pendinginan badan tingkat kelima, kekuatan fisik bisa dibandingkan dengan senjata suci tingkat rendah. Kolam pendinginan badan tingkat 5 ini juga merupakan batas bagi Li Yi dan Ouyang Long. Ayo pergi, keluarkan dia dengan cepat. Kekuatan dari kolam pendinginan badan tingkat kelima ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Mereka berdua mengetahui kekuatan dari kolam pendinginan badan tingkat kelima. Namun, saat mereka berdua mendekati kolam pendinginan badan, tiba-tiba, gelombang energi yang lebih besar langsung menjatuhkan mereka. 6 dari 10 pilar batu yang mengelilingi kolam pendinginan badan menyala. Saat rune yang kompleks dan megah melepaskan kekuatan agung, kolam penempaan badan tingkat 6 diaktifkan secara diam-diam. Astaga! Ouyang Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, ini level 6. Jika kolam pendinginan badan di level 6 dapat diselesaikan di sini, kekuatan fisiknya akan sebanding dengan senjata suci kelas menengah. Li Yi menarik napas, dan dia merasakan hawa dingin di giginya. Ini benar-benar seekor tikus yang sedang memakan kucing. Ouyang Long bertanya, "Apa maksudmu?" Li Yi menjawab, "Aneh. Dari mereka baru saja selesai berbicara." Pemandangan yang lebih mengejutkan datang. Kolam pendinginan badan tingkat ke-7, buka. Di kolam pendinginan badan, itu seperti badai yang berkumpul, dan sejumlah besar kekuatan pemurnian badan mengalir ke badan Xiao Nunu seperti ratusan sungai yang menyatu. Ouyang Long dan Li Yi tidak berani mengatakan apapun. Tidak peduli betapa butanya mereka tetap mengerti bahwa, adik, di depan mereka salah total. "Kami buta. Kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan kami," kata Ouyang Long. Li Yi merasa kulit kepalanya mahtai rasa, jadi kita adalah adik laki-laki, dan dia adalah bos sebenarnya. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, batas atas kolam penempaan badan sekali lagi telah disegarkan. Kolam penempaan badan tingkat 8, buka. Pada saat ini, energi tak berujung mengalir turun seperti air terjun di langit. Kekuatan pemurnian badan yang menakutkan memenuhi seluruh kolam pendinginan badan. Xiao Nunu sepertinya berdiri di tengah badai, dengan energi yang berputar ke atas. Di langit di atas kolam pendinginan badan, sepertinya ada naga badai yang mengaum. Pembukaan kolam pendinginan badan tingkat 8 sangat menggemparkan. Satu demi satu sosok mendengar suara itu dan datang dari segala arah. Apa yang terjadi? Ya dewa, ini adalah kolam pendinginan badan tingkat 8. Sudah lama tidak ada yang membuka kolam pendinginan badan tingkat 8, kan? Kolam pendinginan di depan mereka kaget. Kolam badan, energi pemurnian badan di kolam itu hampir menembus blokade. Dari 10 pilar batu, 8 menyala. Kekuatan spiritual yang sangat besar membubung ke langit dan bumi, membuat orang takut untuk mendekat. Ekspresi Li Yi dan Ouyang Long berubah berulang kali, dan hati mereka terkejut berulang kali. Kolam pendinginan badan, tingkat 8, adalah tingkat yang tidak berani mereka bayangkan. Tempering level 5, kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata suci tingkat rendah. Body tempering level 6, kekuatan fisiknya bisa mencapai senjata suci kelas menengah. Tempering badan level 7, kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata suci tingkat tinggi. Sedangkan untuk badan temper tingkat 8, kekuatan fisiknya bisa menyaingi senjata suci terbaik. Siapa adik laki-lakinya? Li Yi mengepalkan tinjunya, dan geraham belakangnya hampir patah.
Badut itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jika Xiao Nunu adalah adik laki-lakinya, maka mereka berdua mungkin tidak dekat satu sama lain. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia benar-benar bisa membuka kolam pendinginan badan tingkat 8. Li Yi kagum lagi. Seharusnya sudah mencapai puncaknya sekarang. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Dentang. Langit dipenuhi angin dan guntur. Sejumlah besar awan gelap berkumpul di atas kolam pendinginan badan. Di awan yang berputar seperti binatang raksasa, sambaran petir perak mengalir. Ya dewa, dalam sekejap, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Formasi badan yang tertutup petir adalah aktivasi dari kolam pendinginan badan tingkat 9. Apa? Mata semua orang terfokus pada lingkaran pilar batu di luar kolam pendinginan badan. Saya melihat 10 pilar batu, 9 di antaranya menyala. Orang-orang Mahtei rasa. Li Yi dan Ouyang Long benar-benar Mahtei rasa. Temperatur badan tingkat ke-8 adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh keduanya. Adapun body tempering level 9, tak satu pun dari mereka yang berani memimpikannya. Cepat, cepat dan temukan Ah Qian. Li Yi mengertakkan gigi dan berkata kepada Ouyang Long, ini seperti wanita tua yang melompati karet gelang. Bagaimana, menurutmu, permainan anak-anak? Jam berapa sekarang? Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Tegur Ouyang Long. Li Yi dengan cepat melambaikan tangannya, pergi. Kita tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Ouyang Long menjawab, aku juga tidak bisa pergi. Kenapa? Kakiku gemetar. Li Yi mengutuk. Ouyang Long berkata dengan ekspresi pahit, pergi. Aku juga tidak bisa pergi. Kenapa? Li Yi menjawab, kakiku juga gemetar. Cahaya terang menembus ribuan mil, dan naga petir yang spektakuler turun dari langit dan bergegas langsung ke kolam pendinginan badan di bawah. Kekuatan guntur jatuh ke tanah, dengan suara yang berat dan keras, memekakkan telinga, dan jaring guntur besar membombardir kolam pendinginan badan. Murid semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua menjauh atau mundur jauh. Ketika kolam pendinginan badan tingkat 9 dibuka, kekuatannya luar biasa. Bahkan sisa kekuatan yang meleduk dapat menyebabkan kematian. Semua orang menjauh, dan beberapa hanya berdiri di puncak gunung di kejauhan dan mengawasi. Wow, kumpulan penempaan badan tingkat 9 benar-benar langka. Aku ingin tahu senior mana dari tingkat Tianxuan, atau tingkat Tiansu, yang berlatih di sini. Seseorang di sebelahnya menjawab, bahkan jika itu adalah seorang mahasiswa tingkat Tianxuan, sangat sedikit orang yang dapat membuka kolam penempaan badan tingkat 9. Saya pikir itu harusnya adalah seorang kultivator badan kuat tingkat Tiansu. Penempaan badan fisik kekuatannya sebanding dengan senjata suci terbaik. Jadi level seperti apa yang akan terjadi setelah menyelesaikan temper badan tingkat 9 dan temper badan tingkat 10? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang segera menjawab, dengan penempaan badan tingkat ke-9, kekuatan fisik akan sangat dekat dengan senjata kuasi kekaisaran. Jika Anda dapat berulang kali memurnikan badan di kumpulan penempaan badan tingkat ke-9 lebih dari 5 kali, kekuatan ledukannya bisa menyaingi senjata kuasi imperial. Hei, sungguh menakutkan. Bagaimana jika kolam tempering badan level 10 dibuka? Hei, jangan pernah berpikir tentang itu. Di antara semua siswa di seluruh Akademi Suci Abadi Fana, hanya 3 orang yang berhasil membuka kolam pendinginan badan tingkat 10. Tanpa kecuali, ketiga orang ini semuanya adalah Tiansu, tingkat atas monster. Ya dewa, ketiga orang itu bisa dikatakan menentang surga. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Jika kamu bisa menyelesaikan penempaan badan tingkat ke-10 beberapa kali, kekuatanmu akan sebanding dengan senjata kekaisaran. Pada saat ini, bahkan senjata suci atau senjata kuasi kekaisaran teratas di dunia akan melakukannya. Tidak bisa menembus badannya. Pertahanan, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan trauma adalah senjata kekaisaran yang sebenarnya. Bersambung.